Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar nama Kanjeng Sunan Kalijaga tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Ya, beliau adalah sosok waliullah atau wali besar dari tanah Jawa yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau juga terkenal dengan kebudayaan Jawa. Bisa kita lihat dari cara beliau berpakaian dengan menggunakan pakaian adat Jawa kuno. Dan salah satu cara beliau untuk berdakwah adalah dengan menggunakan media seni budaya berupa seperti wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, dan masih banyak lagi. Kanjeng Sunan Kalijaga juga dipercaya mempunyai kesaktian yang tinggi dan juga konon didampingi oleh sosok Khodam Macan Putih atau Harimau Putih. Beliau sendiri menggunakan Khodam Macan Putih ini adalah untuk membantu dalam berdakwah beliau dengan teman-teman berdakwah lainnya atau wali yang lain untuk meningkatkan wibawa dan karismanya. Seiring berjalannya waktu, Khodam tersebut dan kesaktian tersebut masih terkenal atau masih ada hingga saat ini. Walaupun beliau sudah wafat, namun masih meninggalkan banyak cerita, kesaktian, dan Khodam Macan Putih tersebut. Bahkan Khodam Macan Putih Kanjeng Sunan Kalijaga tersebut juga mendampingi beberapa manusia yang dipilihnya karena merasa memiliki kecocokan. Namun di sini tidak sembarang orang bisa didampingi atau memiliki Khodam Macan Putih dari Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui apakah orang tersebut didampingi Khodam Macan Putih Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri yang bisa dipakai untuk acuan untuk melihat seseorang yang didampingi Khodam Macan Putih dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Simak video ini sampai habis agar tidak salah paham. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari RR Sejati YouTube channel. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu apa saja ciri-ciri dari orang yang didampingi Khodam Macan Putih Sunan Kalijaga tersebut. Ciri yang pertama adalah rajin beribadah. Ketika Khodam Macan Putih Sunan Kalijaga ini telah menetapkan kepada satu pilihan atau kepada seseorang yang dipilihnya, maka orang tersebut biasanya akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebelumnya orang tersebut jarang beribadah atau mungkin tidak beribadah sama sekali, namun pengaruh dari Khodam ini bisa membuat orang tersebut menjadi ahli ibadah. Untuk ciri yang kedua adalah mimpi didatangi seseorang berpakaian adat Jawa kuno. Seperti yang kita ketahui, sahabat,
bahwasanya kita mengenal beliau dengan erat kental dengan budaya Jawa, termasuk dari segi berpakaian. Beliau selalu memakai pakaian Jawa lengkap dalam menyebarkan agama Islam. Nah, di sini orang yang dipilih atau didampingi Hodam Macan Putih Sunan Kalijogo ini akan bermimpi didatangi seseorang dengan pakaian Jawa tersebut, dan orang tersebut konon juga diikuti oleh macan putih, serta orang tersebut biasanya memakai tasbih dan membawa tongkat. Itu juga sebuah pertanda. Untuk kedatangan seseorang tersebut biasanya dalam mimpi akan memberikan wejangan atau nasihat dari alam gaib yang tujuannya adalah untuk menuju kebaikan orang tersebut ke depannya. Untuk ciri yang selanjutnya adalah mempunyai jiwa seni yang tinggi. Ini juga erat kaitannya dengan ciri yang kedua tadi, karena beliau ini menyukai seni dan menggunakan seni budaya untuk berdakwah. Maka orang-orang yang akan didampinginya pun juga biasanya mempunyai jiwa seni yang tinggi. Dan bahkan walaupun sebelumnya orang tersebut tidak menyukai seni, maka ketika orang tersebut dipilih oleh Hodam Kanjeng Sunan Kalijogo ini, perlahan-lahan dan tanpa disadari orang tersebut akan mempunyai jiwa seni yang tinggi, khususnya seni budaya dan adat istiadat Jawa. Untuk ciri yang selanjutnya adalah suka bepergian. Maksudnya suka bepergian di sini adalah seperti kita ketahui, Kanjeng Sunan Kalijogo adalah seseorang atau sosok wali yang suka berpindah-pindah tempat untuk menyebarkan agama Islam, serta suka menyepi di tempat-tempat yang keramat, atau mungkin makam-makam orang-orang terdahulu yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan kesaktian. Dan itu juga akan berpengaruh kepada orang yang didampingi atau dipilih oleh Hodam Sunan Kalijogo tersebut. Jadi orang tersebut akan seperti memiliki kontak hubungan batin dengan orang yang telah meninggal tersebut, yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Jadi seperti ada ketertarikan kepada orang tersebut untuk mendatangi makam-makam tersebut. Untuk ciri yang selanjutnya adalah setiap tutur kata yang keluar dari mulut orang yang didampingi oleh Hodam Sunan Kalijogo ini adalah sebuah nasihat. Jadi tanpa disadari, orang ini mengeluarkan kata-kata yang sifatnya membangun dan memberi nasihat kepada orang lain demi kebaikan. Dan juga orang ini memiliki unggah-ungguh sopan santun yang baik, meskipun sebelumnya orang ini mungkin memiliki akhlak yang kurang bagus. Hal ini bisa ditarik atau kita tarik dari
kisah dari Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri, yang dulunya adalah seorang begal. Pernah saya jelaskan di video saya ketika beliau membegal Kanjeng Sunan Bonang yang kelak menjadi gurunya, dan sejak saat itu beliau mulai bertobat dan mendalami ilmu agama. Untuk ciri yang selanjutnya adalah mampu menyembuhkan penyakit. Hal ini jarang disadari. Dengan mendadak orang ini memiliki sebuah kekuatan untuk menyembuhkan sebuah penyakit, meskipun awalnya tidak tahu menau mengenai pengobatan. Dan ini adalah dampak atau pengaruh dari energi khodam tersebut. Serta orang ini memiliki karisma dan wibawa yang tinggi, yang terpancar dari khodam tersebut. Untuk ciri yang selanjutnya adalah suka menolong sesama. Bisa dilihat dari sifat asli sendiri dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang memiliki sifat mulia, suka menolong kepada sesama tanpa memandang siapapun orang yang akan ditolongnya tersebut. Ini juga akan berpengaruh kepada orang yang dipilih oleh khodam Kanjeng Sunan Kalijaga untuk didampinginya. Untuk ciri yang terakhir adalah sederhana dalam kelimpahan. Maksudnya adalah, sebelumnya akan kita tarik dulu dari kisah beliau, bahwasanya beliau ini adalah seorang anak dari Tumenggung yang memiliki bergelimangan harta. Namun pada akhirnya beliau memutuskan untuk hidup sederhana dan meninggalkan semua apa yang dia punya dan rela untuk hidup sederhana demi berdakwah di jalan Allah. Dan juga orang ini, orang yang didampingi khodam Kanjeng Sunan Kalijaga ini, memiliki kontrol emosi yang bagus serta berkepala dingin dan bisa menyelesaikan masalah dengan tenang walaupun hati sedang panas. Itulah tadi adalah ciri-ciri orang yang didampingi khodam Kanjeng Sunan Kalijaga. Khodam ini akan membawa dampak baik kepada orang yang didampinginya, karena khodam ini adalah energi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khodam ini bisa membuat seseorang akan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itulah tadi tentang ciri-ciri orang yang akan didampingi oleh khodam Kanjeng Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.